Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Amarsyah, program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan Lingkungan, semester 6, tingkat 3, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan atau menyampaikan materi mengenai mekanisme penyakit berbasis lingkungan, yaitu diare, serta kaitannya dengan perubahan iklim global. Penyampaian materi pada kesempatan kali ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas pada ujian tengah semester mata kuliah penyakit berbasis lingkungan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Bibit Nasrohatun Diniyah SKM MKes. Definisi diare. Apa itu diare? Menurut WHO, penyakit diare adalah suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar yang lebih dari biasanya, yaitu 3 kali atau lebih dalam sehari, yang mungkin dapat disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. Penyakit ini paling sering dijumpai pada anak balita, terutama pada 3 tahun pertama usia kehidupan, di mana seorang faktor kuman, malabsorpsi, dan faktor makanan. Aspek yang paling banyak terjadi diare yaitu infeksi kuman, Escherichia coli, Salmonella, dan Vibrio cholerae, dan serangan bakteri lain yang jumlahnya berlebih dan patogenik. Patogenik adalah memanfaatkan kesempatan ketika kondisi kita lemah. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga adalah environment. Faktor lingkungan sangat menentukan dalam hubungan interaksi antara penjamu, yaitu host, dengan faktor agent. Lingkungan dapat dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu lingkungan biologis dalam kurung flora dan fauna di sekitar manusia yang bersifat biotik, dan juga lingkungan fisik yang bersifat abiotik, yaitu contoh seperti udara, keadaan tanah, geografi, air, dan zat kimia. Keadaan lingkungan yang sehat dapat ditunjang oleh sanitasi lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan dan kebiasaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Pencemaran lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan agen yang berdampak nantinya pada host, yaitu penjamu, sehingga mudah untuk timbul berbagai macam penyakit termasuk penyakit diare. Selanjutnya yaitu faktor determinan lingkungan penyebab terjadinya penyakit diare. Diare merupakan gejala infeksi yang disebabkan oleh virus dan parasit organisme bakteri yang sebagian besar dapat ditularkan melalui air yang terkontaminasi. Hal ini lebih umum bila ada kekurangan air bersih untuk minum, memasak, dan membersihkan. Kebersihan dasar penting dalam pencegahan. Air yang terkontaminasi dengan kotoran manusia, misalnya dari limbah kota, tangki septik, dan jamban, merupakan perhatian khusus. Tinja juga mengandung mikroorganisme yang dapat menyebabkan diare. Diare juga dapat menyebar dari orang ke orang lain, diperburuk oleh kebersihan yang rendah. Makanan merupakan penyebab utama diare ketika disiapkan atau disimpan dalam kondisi yang tidak higienis. Selanjutnya, bagaimana proses interaksi manusia sehingga dapat mengalami atau menderita kasus penyakit diare? Penyakit diare dapat ditularkan dari orang satu ke orang lain secara langsung melalui fekal oral, dengan media penularan utama adalah makanan atau minuman yang terkontaminasi agen penyebab diare. Penderita diare akan mengeluarkan kuman melalui tinja. Jika pembuangan tinja tidak dilakukan pada jamban tertutup, maka akan berpotensi sebagai sumber penularan. Penyakit diare dapat juga ditularkan secara tidak langsung melalui air. Air yang tercemar oleh kuman bila digunakan orang untuk keperluan sehari-hari tanpa direbus atau dimasak terlebih dahulu, maka kuman akan masuk ke dalam tubuh seseorang yang mengkonsumsinya, sehingga orang tersebut dapat terkena penyakit diare. Bagaimana upaya dasar kesehatan lingkungan yang dapat diterapkan dalam kasus atau permasalahan penyakit diare ini? Yang pertama
adalah dengan penyediaan air bersih yang layak. Yang kedua adalah pengelolaan sampah yang baik. Yang ketiga adalah pengelolaan sarana pembuangan air limbah yang benar. Selanjutnya, bagaimana peran teori simpul dalam terjadinya penyakit diare tersebut? Peranan teori simpul sangat diperlukan jika ingin mencegah penyakit berbasis lingkungan, karena dengan mempelajari teori simpul akan lebih mudah untuk mencegah atau memotong rantai penularan. Semua simpul sangat berkaitan satu sama lain untuk memutuskan rantai penularan penyakit. Biasanya dapat diputuskan atau dicegah di simpul 1, 2, ataupun 3. Dalam hal ini, perlu dilakukan pencegahan berbasis lingkungan, di mana untuk mencegah penularan diare tidak hanya mengobati penderita, tetapi juga mencegah penularan dari lingkungan, yaitu media transmisi seperti vektor, Escherichia coli atau lalat, air yang belum dimasak, dan makanan yang terkontaminasi. Untuk itu, perlu setiap orang untuk menjaga kesehatan lingkungan dan juga hygiene pribadi seperti kebiasaan buang air besar pada tempatnya dan memotong kuku, cuci tangan dengan sabun. Di samping itu, setiap orang juga perlu menjaga daya tahan tubuhnya agar terhindar dari terjadinya penyakit diare. Selanjutnya adalah proses patogenesis penyakit diare berdasarkan teori simpul. Simpul 1, yaitu sumber penyakit, yaitu bakteri, virus, parasit, dan alergi. Contohnya adalah Escherichia coli atau lalat. Simpul 2, media perantara. Makanan dan minuman masuk ke dalam mulut manusia yang mengandung mikroorganisme patogen akibat terkontaminasi oleh penjamah. Contohnya yaitu adalah E. coli atau lalat. Simpul 3, perilaku pemajanan. Manusia akan kontak dengan makanan saat dia memakan sumber penyakit, bisa berupa makanan atau minuman. Kualitas kontak manusia ditentukan oleh frekuensi manusia memasukkan sumber penyakit ke dalam perutnya melalui mulut dan kuantitas mikroorganisme patogen yang terkandung di dalam makanan dan minuman tersebut. Simpul 4, tanda dan gejala. Seseorang dikatakan mengalami sakit diare jika terdapat gejala umum seperti sakit perut, mulas, mual, dan muntah, meningkatnya frekuensi BAB dan konsentrasi tinja yang encer dan berdarah, nafsu makan berkurang, demam tinggi, asidosis, punggung pegal, dan perut kejang. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit berbasis lingkungan yaitu diare. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.